Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucky Destania Valentina. Saya bekerja di SDN 2 Karangmulia, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Sekarang saya aktif sebagai mahasiswa PPG Angkatan 4 Universitas Nusa Cendana tahun 2021. Kali ini saya akan menampilkan hasil PPG saya pada kelas 6 tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku pembelajaran 1. Pada PPG ini ada 5 komponen yang sudah saya siapkan, yang terdiri dari 1 RPP, 2 materi ajar, 3 media pembelajaran, 4 LKPD, dan yang kelima evaluasi penilaian. Untuk itu, marilah kita saksikan pitching yang sudah saya buat. Silakan disaksikan. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sepertinya ceria semua ini. Baik Ibu. Iya, alhamdulillah. Iya, sebelum Hari kita Sabtu Bu, mau libur besok Bu. sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa. Bu Guru meminta Yuliati ya untuk memimpin doa karena Yuliati tadi masuk ke Google Form, Google Meet-nya lebih awal ya tadi. Ayo Yuliati dipimpin untuk doanya. Yuk silakan. Ya Bu Guru, teman-teman, sebelum kita mulai pelajarannya, biar kita tambah pinter, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Iya, terima kasih Yuliati. Iya, sebelum itu Bu Guru ingin mengabsen kalian ya. Nanti yang Bu Guru panggil, jangan lupa mengucapkan hadir ya. Muhlisin, Susan, Hadir Ibu. Hadir Bu. Lina. Hadir Bu. Iya, sepertinya teman kita satu kelas masuk semua ya, hadir semua ya, karena tadi Bu Guru absen tidak ada yang terlewatkan. Iya. Selanjutnya kita seperti biasa akan menyanyikan lagu ya, lagu nasional dari Sabang sampai Merauke ya. Ayo kita bernyanyi bersama-sama. Iya, pintar-pintar anak Ibu Guru, kasih hafal ya, dan kalian hafal lagu nasional ya. Kita lanjutkan ya, seperti biasa kita sebelum belajar akan membaca buku bacaan. Kalian sudah Bu Guru bagi buku bacaannya. Yuk silahkan sekarang dibaca. Bu Guru beri waktu 15 menit. Ayo silahkan dibaca. Iya, cukup untuk membacanya ya. Iya, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 4, yaitu globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku pembelajaran ke-1. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, dilihat di situ ada ya. Yang pertama, mengamati gambar, kalian bisa mengetahui peran dan lain sebagainya ya. Sudah paham ya tujuan yang akan kita capai hari ini ya anak-anak? Iya, pintar sekali. Kalian sudah kelas 6. Iya, kalian kan sudah kelas 6, jadi harus rajin belajar ya untuk kelulusan kalian nanti ya, karena kelas 6 menentukan kalian lulus tidaknya. Iya. Sekarang ayo kita mengamati. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah ayo mengamati. Nah, sekarang Bu Guru tanya, di rumah kalian ada nggak barang-barang kalian yang berasal dari luar negeri? Entah itu makanan, pakaian, ataupun produk-produk lain. Coba, apa?
disebutkan? Pernah beli pizza, Bu. Oh, pizza. Iya. Jam tangan, Bu. Apalagi? Sekarang Bu Guru tanya, kalian ada mobil nggak di rumah atau sepeda motor? Nah, mobil atau sepeda Saya mah motor punya itu juga sepeda aja, Ibu. berasal dari luar negeri. Ada yang asalnya, kebanyakan asalnya juga dari luar negeri. Nah, sekarang Bu Guru mau menyampaikan. Tadi kenapa sih Bu Guru tanya barang-barang kalian yang ada yang asalnya dari luar negeri? Kenapa sih? Karena kita akan belajar globalisasi, anak-anak. Nah, di sini dilihat ada gambar jam tangan. Ada gambar apa lagi tuh? Karpet, ada iya benar, ada batik, ada susu, ada keramik, ada mobil, iya. Itu adalah produk-produk andalan dari luar negeri dan tentunya Indonesia tidak mau kalah. Apa? Indonesia ada produk apa anak-anak yang terkenal? Iya, batiknya. Kita juga terkenal dengan batiknya. Iya, di situ ada jam dari Swiss yang terkenal, jam apa? Alexander ya, biasanya dari Swiss. Dan Turki terkenal dengan karpetnya, Indonesia dengan batiknya. Lalu Selandia Baru dengan susunya. Dari Tiongkok ada barang-barang banyak ya, ada berupa barang Gucci dan segala macam. Lalu Jepang ada mobilnya. Nah, itu adalah produk-produk dari luar negeri. Nah, lanjut ya. Bu Guru. Iya sayang, apa? Guru boleh bertanya? Boleh sekali. Ada apa Susan? Kalau saya kan punya HP bagus, Bu. Iya. Itu HP buatan mana ya, Bu? Nah, benar sekali. Dilihat di situ HP-nya. HP-nya tuh biasanya ada made in. Nah, ada dari Cina. Iya, ada dari Jepang, Korea dan lain sebagainya. Iya, di situ ada Madein tuh yang buat, Bu. iya, made in itu asalnya sayang. Made in itu asalnya. Madein ya. Iya, sekarang kita perhatikan dulu. Sebelum memperhatikan ini video yang Bu Guru akan tampilkan, ini tentang peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Nah, kerjasamanya berupa apa toh? Tolong kalian nanti catat ya hal yang penting di dalam berita ini dan kalian juga simak materi ajar kalian yang sudah Bu Guru bagi. Adakah materi ajar kalian? Iya betul. Ada nggak materi ajar kalian? Ada, Bu Oh Guru. iya, itu dilihat tentang peran Indonesia dalam kerjasama. Materinya, Bu. Iya, itu disimak tentang peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Di sini akan dijelaskan. Kita perhatikan ya, tolong tenang sejenak ya. Saudara, Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan sebagai City of Culture, Kota Kebudayaan ASEAN mulai Oktober 2018 hingga 2 tahun ke depan. Penetapan Yogyakarta sebagai Kota Budaya ASEAN menyusul kontribusinya dalam pelaksanaan pertemuan tingkat Menteri Kebudayaan ASEAN ke-8 atau AMKA sekaligus pertemuan ke-14 Forum Pejabat Tinggi Bidang Kebudayaan ASEAN atau SOMKA. 2 pertemuan yang melibatkan sejumlah negara di Asia ini digelar di Yogyakarta pada 21 hingga 26 Oktober 2018. Forum ini akan membahas cetak biru pembangunan kebudayaan inklusif yang kelak akan melahirkan kesepakatan multilateral. Isu keragaman budaya antar bangsa di Asia Tenggara menjadi salah satu agenda penting yang akan dibahas dalam pertemuan selama 6 hari. Saudara Daerah. Iya, dari video ini tentang berita peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Nah, di buku kalian juga sudah ada di situ. Nah, video ini menjelaskan tentang AMCI. Nah, ya, yang diselenggarakan di Yogyakarta ya. Nah, apa sih AMCI itu? Ministers Responsible for Culture and Art. Nah, Indonesia ini menjadi tuan rumah anak-anak dalam ajang ini ya, dalam AMCI ini. Nah, jadi Indonesia menjadi tuan rumah. Acaranya dihadiri seluruh menteri kebudayaan yang dari negara anggota ASEAN. Jadi seluruh menteri kebudayaan itu hadir di acara ini. Nah, berlangsung di Yogyakarta dari tanggal 21 Oktober sampai 25 Oktober 2018. Nah, jadi seluruh menteri ini sepakat memajukan kebudayaan ASEAN dan mempromosikan kebudayaan
di tingkat nasional, regional, dan internasional. Nah, Yogyakarta juga ditetapkan sebagai kota kebudayaan ASEAN yang kelima periode 2018 sampai 2020. Nah, dari video ini coba kalian tanyakan apa yang belum kalian paham. Kalau tidak, Bu Guru nanti yang akan berikan pertanyaan. Ayo. Seperti apa contoh peran Indonesia yang Ibu, lain? saya. Iya. Tapi saya mau bertanya tadi, Bu, yang Ibu sampaikan ada regional. Regional itu apa ya, Bu? Oh iya ya Widya, kita kenalkan ke seluruh dunia gitu Widya. Nah, jadi ke seluruh dunia terutama di tingkat ASEAN. Nah, karena ini materi kita berkenaan tentang ASEAN. Gitu ya Widya. Baik, Bu. ASEAN itu apa, Bu? ASEAN. ASEAN loh, kita kan sudah belajar. Kalian sudah kelas 6 masa lupa? Kita kan sudah belajar dari kemarin-kemarin. Aduh si Dede ini. Aku apaan? Aduh si Apa Dede bahasa ini Inggrisnya kalian apa? sudah kelas 6 masa lupa? Dede banyak main HP, Bu. Iya, kebanyakan main HP kalian ini. ASEAN Dede. Nah, si Dede ini ASEAN main game, Bu. nanti jangan kebiasaan main game ya, Dede. ASEAN Nation. Sudah kelas 6, guru ingatkan lagi kalian sudah kelas 6. Jadi banyak belajar. HP-nya ditinggalkan dulu ya, main HP-nya. Kita lanjutkan ya anak-anak. Di sini setelah kalian mendengarkan dan mencari informasi di buku materi ajar kalian, kalian akan diberikan tugas terstruktur oleh ibu guru, yaitu tentang kerjasama Indonesia tentang sosial budaya Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi ini. Nah, catatan di sini kalian tugasnya ini boleh mencari di media elektronik, di majalah, koran, dan lain sebagainya. Boleh di HP, Bu. Boleh, di internet boleh. Nah, jadi tugasnya ini tidak langsung dikumpul hari ini ya. Kalian dikumpulkannya minggu depan. Bu Guru beri waktu minggu depan karena kalian di situ disuruh mencari di berbagai media. Surat kabar, koran, internet juga boleh. Di situ dicari ya. Paham ya? LKPD 1 ini dikerjakannya di rumah, dikumpulkannya minggu depan. Paham ya carinya gimana? Dibantu ya sama Mama ya. Ya boleh, boleh ya, tapi jangan semuanya dikerjakan orang tuanya ya, cuma dibantu saja ya Dede. Dede rajin belajar ya. Kalau nggak mudeng boleh WA Bu Guru. Boleh sekali Nur, boleh sekali ya. Kita lanjutkan ya. Ibu. Iya, lalu sekarang ayo membaca. Nah, sebelum itu Bu Guru akan tanya dulu. Kalian kemarin sudah belajar tentang teks eksplanasi ya anak-anak? Ya enggak? Iya, Bu Guru. Iya, sudah Iya, Bu. membahas tentang teks eksplanasi. Nah, sekarang kita akan melihat teks eksplanasi ini. Teks eksplanasi itu apa? Berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa di lingkungan sekitar. Jadi ini mengenai penjelasan ya. Jadi teks eksplanasi ini mengenai penjelasan. Jadi sebelum itu Bu Guru jelaskan dulu supaya kalian tidak lupa seperti Dede tadi ya. Iya, teks eksplanasi ini terdiri dari paragraf pembuka, paragraf penjelas, dan paragraf penutup. Nah, sekarang kalian tugasnya membaca teks eksplanasi ini, dan setelah membaca nanti kalian kerjakan LKPD 2. Ayo sambil disiapkan LKPD 2-nya sambil kita membaca. Oke? Dibagikan Ibu ya di WA ya Iya, LKPD-nya. kan sudah dibagikan di WA. Iya. Nah, di sini mengenai pembangkit listrik. Ayo dilihat, dibaca. Bu Guru berikan waktu untuk membaca. Yo, sekarang yang paragraf kedua. Yuk, dibaca lagi. Sambil ditulis tugasnya di itu ya, maksudnya ditulis inti-intinya dari bacaan ini. Yuk, Iya, Ibu. yang ketiga, paragraf ketiga, perhatikan. Paragraf keempat, perhatikan.
Ada gambar kuenya ya, Bu? Iya. Ini bukan kue, itu pohon, Dede. Oh, Itu pohon, ya, Dede. kue. Ya, sudah cukup? Kalian sudah mengamati dan membacanya? Sudah, Bu. Sudah ya. Sekarang dilihat di LKPD kalian. Nah, kalian disuruh menuliskan informasi penting yang terdapat pada setiap paragraf teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Yang paragraf pertama, topik masalahnya apa? Paragraf kedua, uraian penjelasnya apa? Paragraf ketiga, uraian penjelasnya lagi apa? Dan yang paragraf keempat, kesimpulan dan pesan pribadi pengarangnya apa? Nah, setelah kalian kerjakan, nanti kalian presentasikan satu-satu ke depan, ya. Nah, sekarang Bu Guru kasih waktu kalian untuk mengerjakan dulu. Bu Guru kembalikan lagi ke paragraf pertama. Ayo, silahkan dikerjakan. Ini yang paragraf kedua. Paragraf ketiga. Keempat. Dan yang terakhir. Dah, ini tulis. Sudah selesai kalian menulisnya? Sudah, Bu. Iya, sudah. Ayo, siapa yang berani untuk tampil atau mempresentasikan? Yuk, angkat tangan. Saya, Bu. Pinter Meilina. Ini jadi contoh. Dede dilihat Meilina ya. Nah, teman-teman yang lain juga dilihat Meilina ya. Ayo Meilina, presentasikan Meilina. Ya, Bu. Paragraf 1, topik masalahnya itu tentang peran listrik dalam kehidupan pada era globalisasi. Iya, pinter. Kemudian paragraf keduanya, kalimat uraian penjelasnya, pembangkit listrik dibangun untuk memenuhi kebutuhan fisik. Iya. Dan untuk paragraf ketiga, proses menyalurkan listrik dari PLTA ke konsumen. Iya, pinter. Kemudian kesimpulannya yang mau disampaikan itu adalah listrik dihasilkan oleh energi gerak turbin pada pembangkit listrik. Iya, tepuk tangan untuk teman kita Meilina ya. Iya, sepertinya kita semua satu kelas sudah maju semua ya untuk mempresentasikan. Iya, mari kita bahas satu-satu ya anak-anak. Paragraf pertama tadi tentang apa? Topik masalahnya, peran listrik dalam kehidupan pada era globalisasi. Nah, menurut kalian peran listrik itu sangat berperan enggak anak-anak? Berperan. Kalian untuk apa saja memakai listrik. Iya, benar. Kalau nggak ada listrik, gelap, Bu. Benar sekali. Kalau Lalu ada listrik, bingung mau iya, benar Kalau malam sekali ya. gelap. Lalu paragraf kedua, pembangkit listrik dibangun untuk memenuhi kebutuhan listrik. Nah, jadi kalian kebutuhan listrik itu berasal dari mana? Dari pembangkit listrik ya, yang dibuat untuk kebutuhan kita ya. Lalu paragraf ketiga, proses penyaluran listrik dari PLTA ke konsumen. Tadi kalian juga sudah membaca proses penyaluran listriknya dari PLTA ke konsumen. Lalu paragraf keempat, kesimpulannya tadi apa? Listrik dihasilkan oleh energi tergerak turbin pada pembangkit listrik. Jadi pembangkit listrik PLTA ini dihasilkan dari energi gerak turbin, kincir airnya itu ya. Nah jangan lupa tugasnya ini kalian WA-kan ke nomor pribadi Bu Guru ya, untuk nanti Bu Guru nilai dan Bu Guru cek kembali ya. Kita lanjut ya anak-anak. Bu boleh tanya tidak Ibu? Boleh Mukhlifin. Kalau PLTA itu apa Ibu? Saya nggak tahu Bu. Iya, Bu Guru jelaskan kembali ya. Mungkin oh iya ada Susan yang bisa jawab. Ayo Susan dijelaskan Mukhlifin. PLTA itu pembangkit listrik tenaga air, Bu Guru. Iya benar. Jadi iya. Mukhlifin nanti tolong dipelajari lagi ya supaya tidak lupa. Nah, kita yang dibahas Iya, sekarang Ibu. adalah PLTA. Kemarin kita sudah belajar
pembangkit listrik tenaga surya dan lain sebagainya, tenaga angin. Nah, sekarang ini PLTA pembangkit listrik tenaga air. Nah, selain PLTA ada juga namanya PLTMH. Ini sama dengan PLTA. Sama, cuma yang membedakannya apa? Nah, ini yang akan kita amati nanti ya. Nah, PLTA ini kan sama dengan PLTMH, tapi yang membedakan apa? Nah, kalau PLTA ini menghasilkan listriknya lebih besar daripada PLTMH. Kenapa kok bisa lebih besar? Nah, Bu Guru ingatkan lagi, PLTMH itu pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Cara kerjanya sama dengan PLTA, tetapi listrik yang dihasilkan lebih kecil ketimbang PLTA. Kenapa? Karena dia memanfaatkan air sungai saja yang deras airnya itu tidak terlalu deras seperti yang digunakan PLTA. PLTA biasa menggunakan bendungan-bendungan besar ya. Tetapi kalau PLTMH biasanya aliran sungai kecil yang dibendung sedemikian rupa dan dialirkan. Nah, sekarang ini kita akan mengamati proses PLTA pembangkit listrik tenaga air atau tenaga mikrohidro. Perhatikan di sini. Proses dihasilkan listrik pada PLTMH atau PLTA ya. Yang pertama, kalian bisa lihat yang pertama itu gambar apa? Air sungai. Iya, air sungai. Air sungai ini manfaatnya sebagai apa? Sumber energi pada PLTA. Jadi awalnya dari air sungai. Lalu yang kedua, kalian lihat saluran air. Dilihat ini gambar saluran air. Saluran air ini untuk apa? Untuk mengalirkan air dari sungai menuju kincir air. Dibuatnya bagaimana itu gambarnya? Miring. Ya, dibuatnya miring. Nah, dibuat miring agar mengalir lebih deras. Itu tujuannya ya. Yang ketiga ada juga namanya kincir air. Nah, kincir air ini mengubah energi potensial air menjadi gerak. Lalu yang keempat ada namanya penghubung kincir air. Dilihat di sini ada penghubung kincir air. Nah, penghubung kincir air ini dengan generator menggunakan sabuk, roda gerigi, atau dapat dihubungkan langsung pada poros kincir air dengan generator. Lalu yang kelima ini adalah generator. Generator ini mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Dan yang keenam itu saluran transmisi. Saluran transmisi itu penyalur energi listrik kepada konsumen, masuk ke rumah-rumah kalian itu melalui saluran transmisi. Nah, dari ini semua kalian akan Bu Guru berikan tugas. Dilihat LKPD 3-nya. Nah, membuat laporan tentang cara menghasilkan energi listrik PLTA. Kalian membuat laporan dari yang pertama tadi, mulai dari apa sumber energinya, dibuat laporan ya. Itu LKPD-nya dicek, dilihat LKPD 3-nya. Nah, kalian isi waktu pengumpulannya sama dengan LKPD 1, yaitu minggu depan ya. Kalian boleh mengumpulkan pada waktu minggu depan. Paham ya anak-anak? Iya, bentar Bu. Benar sekali. Karena kalian sudah kelas 3, Bu Guru tegaskan kembali banyak belajar ya. Karena sebentar lagi kalian akan menghadapi ujian ya. Nah, iya. Sudah selesai materi kita. Sekarang Bu Guru akan menegaskan kembali apa yang sudah kita pelajari tadi anak-anak. Yang pertama tentang globalisasi. Ya benar. Lalu yang kedua tentang peran apa Nana? Peran Indonesia dalam berbagai kerjasama ASEAN. Iya, pintar sekali. Lalu yang ketiga Peran tentang ASEAN. Eksplanasi. Eksplanasi. Dan yang keempat tentang cara menghasilkan Energi listrik. Selain dari PLTH. Nah, sekarang Bu Guru berikan kesempatan kepada kalian yang belum paham tentang tugas, tentang materi, silakan.
yang mau bertanya kepada Bu Guru atau Bu Guru akan balik tanya. Coba tadi Dede ya. Kalian tadi kan sudah belajar ya Dede ya. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya. Tadi teks eksplanasi itu apa sih Dede? Teks tentang apa ya? Fakta kayaknya Bu ya. Iya, benar sekali. Yuk disempurnakan Iya. lagi. Tentang Yuk, fakta. siapa? Susan. Fakta tentang kejadian-kejadian, Bu. Iya, benar sekali. Jadi teks eksplanasi itu berisikan informasi fakta tentang kejadian yang ada di lingkungan kita. Nah, iya. Sekarang kalian buka link yang Bu Guru bagi di WhatsApp grup. Nah, sekarang Bu Guru beri kesempatan kepada kalian untuk mengerjakan evaluasi ya. Nah, silahkan dikerjakan evaluasinya. Bu Guru tunggu 5 menit, mungkin sudah cukup. Ya, yuk silahkan. Iya, sepertinya sudah semuanya mengumpul hasil evaluasi kalian. Ada juga yang langsung mendapat nilai 100. Tepuk tangan untuk yang dapat nilai 100. Iya, ada yang cuma salah 3. Ada yang salah 4. Ada yang cuma salah 1. Iya, berarti hari ini kita sukses sudah belajar tentang globalisasi dan seterusnya ya. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita, Bu Guru minta yang tadi terakhir ya masuk ke Google Meet. Tadi ada yang terakhir loh masuk Google Meet. Ternyata tadi si Nur Halimah tuh terakhir masuk Google Meet. Jadi tolong Nur, kamu pimpin doa agar kita bisa Cacan dulu menutup pasti. pembelajaran ini dengan baik. Ayo Nur. Baik Bu Guru. Siap gerak memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Sudah Bu Guru. Iya, terima kasih Nur. Iya, Bu Guru ingatkan kembali untuk besok kita akan belajar tentang reklame. Jadi tolong bukunya dipelajari dulu ya sebelum kita belajar untuk besok supaya tidak ada yang bingung tentang materinya ya anak-anak. Iya, untuk mengakhiri pertemuan kita, Bu Guru ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru. Iya, sama-sama.